Kau pandang Yerusalem sekali dan menandainya selalu. Memuji seluruh dunia, bersyukur setiap hari. Cahaya keselamatan untuk mereka yang kecewa. Dunia dan bahkan perlindungan Tuhan bagi bulanku. Syukur kami padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Kau panggil sekali dan menandainya selalu. Memuji seluruh dunia, bersyukur setiap hari. Eugenius membuka hati saat menuju Bapa. Belas kasih, berbelas kasih, selalu belas kasih. Syukur kami padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Kau pandang Yerusalem sekali dan menandainya selalu. Umat di seluruh dunia bersyukur setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, para frater, dimanapun Anda berada. Selamat malam. Sehat? Masih sehat? Dan kita bisa berjumpa lagi pada hari ini, novena hari ke-8. Minggu depan berarti ke-9. Maka tinggal 2 hari lagi kita akan berusaha untuk menyelesaikan novena ini dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para frater, para romo, subtema hari ini, Misionaris OMI, Serikat yang berkenan di hati Bapa Suci. Apa maksudnya dari subtema ini? Kita akan mendengarkan nanti. Sekarang mari kita siapkan diri kita terlebih dahulu. Kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan berkenan dengan kehadiran kita dan juga harapan-harapan kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Santo Eugenius Demas Senot abdimu yang setia itu, telah kau beri hati yang berkobar-kobar untuk melayani semua orang, khususnya kepada mereka yang sangat terlantar. Semoga berkat bantuan doanya,
Engkau juga memberi kami hati yang baru, sehingga kami semakin mampu hidup dalam komunitas kami masing-masing, seperti komunitas para rasul. Berkatilah kami, agar semakin mampu menyerupai teladan iman, harapan, kasih Santo Ignatius de Massenot. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku menerima kitab itu dan memakannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu melebihi segala harta. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan." Alleluia, alleluia. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya. Alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan. Tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, para frater dan juga para romo. Karya kelompok misionaris dari Provence makin lama makin luas. Mereka bukan saja melaksanakan misi paroki di daerah Provence itu, tetapi juga mulai merambah karya lain di luar keuskupan, seperti karya di tempat ziarah Maria, Notre Dame du Lau. Kenyataan ini dengan sendirinya memunculkan sebuah tuntutan untuk membuat perubahan aturan hidup bersama dari misionaris Provence itu. Akhirnya, pada bulan Oktober 1825, nama kelompok itu diubah menjadi Oblat Santo Carolus. Selain sebagai ungkapan hormat kepada Santo Carolus Borromeus, pelindung keluarga besar Masonot, juga sebagai sebuah indikasi bahwa medan karya kelompok ini bukan lagi hanya terbatas daerah di sekitar Provence. Dan pada tanggal 26 November 1825, Eugenius de Mazenod pergi ke Roma dalam rangka menyampaikan sebuah permohonan kepada Bapak Paus untuk menyetujui dan mengesahkan kelompok misionaris Oblat Santo Carolus sebagai kongregasi tingkat kepausan. Dulu misionaris Provence itu misionaris atau kelompok misionaris tingkat keuskupan, kemudian berganti namanya menjadi Oblat Santo Carolus, dan wilayah pelayanannya hendak diperluas menjadi tingkat dunia. Dan pada saat itu kelompok misionaris Eugenius dan kawan-kawan, apakah Anda tahu? Anggotanya hanya 25 orang. Dari sudut angka, kelompok ini hanyalah sebuah kelompok yang kecil. Keberanian Eugenius untuk membawa Oblat Santo Carolus ini melangkah lebih jauh adalah berkat penghiburan dan motivasi yang diperolehnya dari Bunda Maria beberapa waktu sebelumnya. Minggu lalu kita mendengarkan kisah itu dari Romo Susanto. Pengalaman religius di depan Bunda Maria yang Eugenius mendengar Bunda Maria seakan berkata bahwa jangan khawatir, tarekat ini akan tetap hidup. Itulah penghiburan yang mendorong Eugenius sampai ke Roma. Namun usaha untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan adalah sebuah proses yang panjang. Makan waktu, energi, dan biaya yang tidak kecil. Asal Anda sekalian tahu bahwa sejak tahun 1800, Vatikan
tidak menyetujui berdirinya satu pun institut religius atau kongregasi atau tarekat. Dan setelah lebih dari 3 minggu dalam penantian, akhirnya kesempatan beraudiensi dengan Bapak Paus datang pada tanggal 20 Desember 1825. Kelelahan dan berbagai kekecewaan selama berminggu-minggu, masa penantian itu seakan sirna dalam sekejap berkat keramahan dan kehangatan Bapa Suci saat menerima kunjungan Eugenius. Dan pada akhir audiensinya dengan Bapa Suci, Eugenius bertanya kepada beliau, apakah nama serikatnya dapat diubah lagi dari Oblat Santo Carolus menjadi Oblat Maria Immaculata? Tetapi Bapa Suci tidak segera memberikan jawabannya. Dan 2 hari setelah kunjungan kepada Bapa Suci, Pastor Eugenius de Massenot menerima kabar bahwa proses persetujuan dipercepat. Karena Bapa Suci amat tertarik dengan karya-karya tarekatnya. Bapa Suci berkata, "This society pleases me. I want to favor it." Serikat ini membuatku senang. Aku ingin mendukungnya. Dalam suratnya kepada Pastor Tampie pada tanggal 22 Desember 1825, Pastor Eugenius menulis, "Marilah kita semua memperbaharui devosi kita kepada Santa Perawan Maria yang suci, agar kita menjadi oblat Maria Immaculata yang sejati. Bukankah nama ini merupakan sebuah paspor menuju surga? Bagaimana mungkin kita tidak memikirkan nama ini sejak awal? Kita semua melakukan sebuah kesalahan. Kita tidak berbuat adil kepada bunda kita, ratu kita, pelindung kita, kepada Dia yang dengan kuasa dari putranya bisa memberikan rahmat secara berlimpah kepada kita. Marilah kita gembira membawa namanya." Itu surat Santo Eugenius kepada Pastor Tampie. Dan setelah melalui berbagai prosedur, formalitas, birokrasi Vatikan, akhirnya Bapa Suci Leo ke-12 memberikan persetujuan resmi atas permohonan yang dibawa oleh Pastor Eugenius de Massenot pada tanggal 17 Februari 1826. OMI resmi diakui oleh kepausan. Dan surat persetujuan apostolik dari Bapa Suci berbunyi, "Dengan ini kami mendirikan kongregasi ini dan mengharapkannya dikenal dengan nama Kongregasi Misionaris Oblat Perawan Maria yang tersuci yang dikandung tanpa noda." Saudara-saudari, Bapak Ibu, para frater, para romo, tampaklah bahwa Bapa Suci Paus Leo 12 bukan hanya menjawab pertanyaan Eugenius tentang boleh tidaknya mengubah nama kongregasinya, tetapi juga menambahkan sebutan misionaris bagi kongregasi baru yang disetujuinya itu. Atas semuanya ini, Eugenius bisa berkata, "Gerejalah yang telah memberi kita nama yang indah ini. Kita menerimanya dengan rasa hormat, kasih, dan penuh syukur." Saya juga bersyukur karena ternyata menjadi makin tahu bahwa nama Misionaris Oblat Maria Immaculata itu nama yang dipilihkan oleh Paus.
sesuatu yang membuat saya merasa bangga. Apakah hal yang tak tampak dari kisah ini? Saya mempunyai keyakinan bahwa perjumpaan antara Eugenius dengan Bapa Suci adalah sebuah pertemuan yang walau singkat tetapi berhasil menyentuh hati dan budi Bapa Suci. Eugenius bukan hanya membawa informasi serta harapan yang bagus dari tarikatnya demi kepentingan gereja universal, tetapi juga beliau membawa diri dengan baik di hadapan Bapa Suci, sehingga Bapa Suci dalam bahasa saya jatuh cinta kepada tarekat OMI maupun kepada pendirinya itu. Ini sebuah kombinasi yang efektif dan efisien. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, para frater, Injil yang kita dengarkan tadi juga menunjukkan suatu hal yang amat menarik. Seorang ibu mampu menaklukkan hati Tuhan, sehingga Tuhan memberikan apa yang dimohon olehnya. Kok bisa? Karena ibu itu memiliki kerendahan hati, sekaligus kemampuan berdialog yang super. Dan di ujung cerita, seakan-akan dia tidak kalah pandai dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam bahasa saya jatuh cinta juga dengan sikap ibu itu. Sikapnya sungguh-sungguh manis, sungguh-sungguh rendah hati, meruntuhkan hati Yesus sendiri. Maka singkat kata, baik dari kisah Santo Eugenius yang berjumpa dengan Bapa Suci maupun kisah dari Injil, pesan yang bisa kita petik adalah, marilah kita menjadi pribadi yang pandai membawa diri, menjadi seorang yang nice person. Nice-nya bukan sandiwara, tetapi memang dilandasi oleh kerendahan hati, ketulusan, pandai menyenangkan orang yang ada di hadapan kita, sehingga mampu membuat orang lain tertarik untuk mendukung atau bekerja sama dengan kita dalam melakukan hal-hal yang baik. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini tentang seorang bocah yang nice, yang manis. Kita saksikan. Have a seat, young man. I'll be right with you. Here you go. Thank you. You got it. What can I get for you? How much is the ice cream sundae? 50 cents? How much is a plain dish of ice cream? 35 cents. Which one would you like? Can I have a plain dish of ice cream, please? 35 cents. All right, I'll be back in a second. Here you go. Thank you. Thank you.
Semoga renungan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekarang teman-teman sekalian, kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan yang Maha Baik dan penuh belas kasih, kami hendak berdoa bagi orang-orang yang sedang menderita sakit, baik sakit karena terpapar oleh virus corona maupun karena penyebab yang lain. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesabaran dan hiburan dalam derita, harapan yang besar untuk kesembuhan, serta iman yang kuat dalam menerima segala kemungkinan di masa depan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa bagi para dokter, para medis, dan segenap orang yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan pada masa pandemi ini. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan dan sukacita dalam pelayanan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa bagi siapa saja di antara kita yang karena pandemi ini mengalami berbagai kesulitan di dalam bidang ekonomi. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada kita kesabaran serta daya kreativitas dan solusi untuk menghadapi kesulitan yang ada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa bagi para pelajar dan mahasiswa yang karena pandemi ini tidak bisa belajar di kelas atau ruang kuliah. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada putra-putri kita semangat belajar, ketekunan, kreativitas, inisiatif, pertumbuhan kemampuan berefleksi, sehingga keadaan sulit saat ini tetap memberikan harapan yang baik bagi masa depan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa bagi segenap umat-Mu ini. Dalam situasi pandemi, sudilah Engkau menganugerahkan iman yang tetap kuat dan berdaya tahan terhadap segala keraguan atas kebaikan dan kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa kehidupan kami, serta menganugerahkan harapan bahwa pada akhirnya, dalam waktu dekat, pandemi ini dapat kami atasi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wujud khusus hari ini. Mendoakan arwah Ibu M.M. Sugianti yang dipanggil 3 hari yang lalu. Semoga diampuni segala dosanya dan beristirahat dalam damai. Mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena, rosario pembebasan, dan koronka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wujud kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga menitipkan semua wujud doa ini ke hadapan Santo Eugenius de Mazenod. Semoga berkat keterlibatannya, harapan kita akan terkabulnya semua permohonan ini makin besar. Maka bersama-sama kita mendoakan doa novena kepada Santo Eugenius de Mazenod. Santo Eugenius de Mazenod, Putra Gereja yang setia, Engkau penuh kasih kepada Yesus Sang Penyelamat. Kami mohon agar Engkau memohonkan bagi kami rahmat untuk mengikuti Sang Penyelamat kami dengan setia. Semoga kami berani dan beriman teguh seperti-Mu untuk menjawab bisikan panggilan ilahinya, agar kami dapat menjadi saksi cinta kasih di tengah orang-orang yang belum mengenal Dia atau yang telah mengabaikan dan meninggalkan Dia. Ajarilah kami untuk mencintai gereja, Bunda Ilahi yang melahirkan kami dalam iman akan Yesus Sang Penyelamat dunia. Ajarilah kami berani mengambil bagian dalam suka duka gereja dan tugas perutusannya di dunia ini, sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Santo Eugenius de Mazenod,
pembela kaum tertindas. Engkau telah menerima rahmat untuk mencintai orang miskin dan orang terlantar. Engkau telah diberi hati yang lembut untuk menjadi dekat dengan orang-orang kecil dan menderita. Engkau telah diberi hati seluas dunia untuk merangkum siapa saja yang haus akan bantuan rahmat ilahi. Bukalah hatimu yang lembut untuk kami. Bantulah dan tolonglah kami yang berharap padamu. Santo Eugenius de Macenot, pemilik hati yang lembut, ajarilah kami juga untuk menaruh kasih dan perhatian kepada orang-orang kecil dan terlantar, seperti yang pernah Engkau perbuat. Ajarilah kami mencintai dan menghormati mereka. Buatlah kami mampu melihat dunia sekitar kami dengan mata Yesus tersalib, agar kami selalu percaya bahwa kekuasaan kebangkitan akan mengalahkan segala kesulitan dan kesedihan kami. Biarlah belas kasih Allah menyegarkan setiap jiwa yang kehausan dan mengobarkan semangat dalam hati kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan kepadamu, roti dan anggur serta seluruh diri kami. Kami mohon nyalakanlah api cintamu dalam hati kami, agar seluruh kehidupan kami menjadi satu dengan persembahan Ekaristi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk menyebarkan kerajaan-Mu di dunia ini, Engkau menganugerahkan kepada kami Santo Eugenius de Macenot, seorang gembala menurut hati-Mu sendiri. Dia seorang yang setia kepada Injil dan pelayanan kepada Kristus dan gereja. Dia melayani kabar baik dengan berani dan tak kenal lelah. Teladan dan perantaraannya menopang kami dalam peziaran hidup ini dan turut menggenapi rahmat keselamatan-Mu dalam diri kami. Maka bersama para kudus dan para malaikat, kami memuji-Mu senantiasa, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mereka yang secara khusus pada bulan November ini kami doakan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, bersama Santo Eugenius de Mazenod dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka mari kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu
Dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan besertamu. Kita memberikan senyum sebagai tanda salam damai kepada teman-teman, saudara-saudari kita. Anak domba Allah menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Anak domba Allah, saudara-saudari, inilah tubuh dan darah Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah sekarang kita mendoakan litani Santo Eugenius de Mazenod. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santo Eugenius de Mazenod, doakanlah kami. Pendiri Kongregasi OMI, Doakanlah kami. Pencipta Komunitas Apostolik, Doakanlah kami. Pembebas kaum miskin, Doakanlah kami. Saksi cinta kasih Kristus tersalib, Doakanlah kami. Pengkhotbah dalam misi paroki, Doakanlah kami. Pembina kaum muda, Doakanlah kami. Pengajar kaum terlantar, Doakanlah kami. Gembala para tahanan, Doakanlah kami. Perintis pelayanan, Doakanlah kami. Pembaharu tempat ziarah, Doakanlah kami. Misionaris Santa Perawan terberkati, Doakanlah kami. Penginjil bangsa-bangsa, Doakanlah kami. Pribadi pembangkit semangat, Doakanlah kami. Pembela keadilan, Doakanlah kami. Misionaris berpandangan luas, Doakanlah kami.
pribadi yang peka akan kebutuhan zaman, Doakanlah kami. imam berkepribadian besar, Doakanlah kami. Uskup Marseille, Doakanlah kami. pemimpin gereja yang ulet, Doakanlah kami. pecinta dan pembela gereja, Doakanlah kami. penyemangat imam diosesan, Doakanlah kami. penyokong pembaharu gereja, Doakanlah kami. Yesus yang lembut hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. marilah berdoa. Ya Yesus, penyelamat kami, Engkau telah berkenan menganugerahi Santo Eugenius de Mazenod semangat merasul untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Dengan berkobar-kobar, ia melayani orang miskin dan terlantar. Ia dekat dengan orang menderita. Ia akrab dengan orang tertindas. Ia tekun mendampingi orang muda. Dan ia mengasihi semua orang yang datang kepadanya. Anugerahilah kami juga semangat yang sama, agar kami juga memiliki hati yang lembut bagi siapa saja yang menderita dan terlantar. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sesaat lagi kita akan mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Saya ingin berterima kasih kepada Anda sekalian yang tetap setia hingga hari ke-8. Tinggal 1 kali lagi minggu depan. Semoga tidak akan terlewatkan oleh kita. Terima kasih juga kepada teman-teman, para petugas liturgi, dan juga sound system dan kamera yang bekerja dengan keras untuk terlaksananya novena ini setiap minggu. Sekarang kita akan berdoa penutup dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah diteguhkan dengan sabda-Mu dan disegarkan berkat korban Kristus santapan kekal yang dipecah-pecahkan bagi kami. Semoga dengan bantuan Santo Eugenius de Mazenod, abdi-Mu yang setia, kami kuat dan berani dalam perjuangan hidup kami sehari-hari. Semoga kami juga didorong untuk mewartakan kabar gembira kepada sesama kami yang kecil, miskin, dan tertindas dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, karya-karya kita, dan pelayanan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian novena kita hari ke-8 sudah selesai. Selamat bermalam Sabtu, kita diutus, mari kita pergi. Amin.